Cek 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 cek. Udah mulai nih. Awim bawe, awim bawe, awim bawe, awim bawe, awim bawe, awim bawe, awim Membawe. bawe. Gue nggak masuk sih latihannya padahal udah 3 bulan anjir. Iya. Gue agak suka lupa nada gue. Kapteng dulu ya. Sambil kenalan dulu. Halo teman-teman, kita dari ngobrol sana sini. Gua Raihan Fran Setiawan Dan gue Ultraman Jingga. Bay. Ketiga lo. Ultraman Jingga itu nggak ada yang namanya Eten. Bagus-bagus loh nama Ultraman itu Musashi, Takeshi, Suzuki. tiba-tiba ada Epen. Kayak cocok ya. Gue pengen dari kecil dulu pengen jadi, kalau nggak Ultraman Jingga, gue dulu pengen jadi Robocop. Gue pengen keren mesin gitu. berarti loh. Robocop ya, dulu kan keren banget Robocop di zaman dulu kan. Robocop teteret Robocop. Kalau Tapi nggak nggak ada di TV nggak sih Robocop, ada nggak? Ada kartun tapi Robocop dulu kartun sebelum Kalau- sebelum di ke live action live action. Itu maksud gua. Apa nih obrolan kita pada malam hari ini nih? Jadi kita ini akan ngebahas tentang pengalaman Pertama kali pacaran. pertemuan dengan perempuan nih. Pacaran ya boleh lah kalau Karena kan mau. zaman disebut pacaran tuh kalau menurut gua tuh yang bener-bener kayak Jadian. dia nggak sih? Apa kita suka zaman kan di SMP juga kan Ada yang nggak pacaran tapi jadian. Jadi putus Sebelum- nggak pacaran tapi dianggap pacaran. Enggak pisah sebelum jadian, Ya, tapi dia sudah menganggap itu Pacaran. gitu. Kitanya nganggep, dianya bang enggak. Benar. Ya ini untuk edukasi juga untuk anak-anak yang masih umuran 13, 12 yang cetan masih kamu Abi. lagi apa? Tapi sekarang aneh-aneh. Panggilannya apa tuh? Dari dulu sih sebenarnya. Enggak kan? Abi. Kalau dulu kan emang ada bi dulu kan. Tapi nggak Abi. Hani ada. Suamiku ada nggak ya? Gue dulu bunda sih. Bunda lo. Lucunya. Gue pernah gue bunda gue, ya Allah. Dia manggil lo apa kalau dia manggil lu manggil dia bunda? Gue dipanggil apa ya? Ayah pasti. Enggak Ayah bunda. dipanggil enggak. Gue cuman goda yang manggil dia bunda. Dia tetap manggil gue Anjing. yang tapi pakai K. Oh. Yang- Kadang K-nya 3. Kayak Yang. Iya benar. Itu zaman lu itu ini nggak sih? Semua obrolan dan pertanyaan disingkat Iya, T4. T4, terus GIPA. Kadang pakai LG. Kadang di orang tuh ada kata-kata diksi-diksi baru yang kita nggak ngerti loh. Nggak, dulu aja gue kayak nggak kan dulu mah SMS ya, bukan chat ya. SMS tapi kok bawa merek ini elektronik kata Apa? gua. LG. lagi. LG. Gue punya pengalaman tentang temen gue yang dia ngechat SMS ke cewek, terus ceweknya ini sinis. Oh, cipek gitu ya. Ditanya lagi apa kamu ini segala macam, jawabnya oh dedek. Oh, Terus ini dia kasih makan ini bawa bebek. iya. Kan pakai dedak. Terus saking keselnya teman gue itu dia bilang, lu kenapa sih singut banget, nggak pernah nanya gue lagi, coba tanya balik sekali-sekali. Akhirnya si cewek itu Bertanya. GPU. Lagi apa lu? Itu mungkin GPU. kalau di kehidupannya itu sih sosok cewek yang dingin gak sih? Dingin. Kayak Ekspresinya tuh kayak ekspresinya tuh kayak tokoh-tokoh anime yang dia ini, nggak tau ada- nggak? nggak ada Tokoh kerutan anime dia. yang apa namanya? isekai. Bukan, ada cewek yang suka tapi pura-pura nggak suka, itu namanya tuh. Apa coba? Yo. Pura-pura nggak suka tapi suka. Tapi suka. Ada kan tipikal anime yang kayak gitu kan, tokoh Iya, perempuannya kan. tapi ini bukan genre. Apa ya namanya? Ada genre si ceweknya, ada. Tapi gue lupa namanya. Udah, nanti kalau lu Ingat inget tiba-tiba ya. lu bahas aja ya. Nanti mungkin di pertengahan jalan gitu ya. Pengalaman pertama kali ketemu cewek gua waktu kelas 6 SD. Telat nggak sih? Enggak sih, itu lebih ke Terlalu dini. ya nggak apa-apa tapi Kelas 6 SD gua bertemu dengan sosok wanita yang sangat cantik, dan itu adalah satu-satunya wanita cantik di di kelas kelas gua. lo. Namanya Melinda. Ini kalau Melinda denger ini ya, cerita ini ya. Kalau ada yang salah-salah nanti bisa di komen dibenerin gitu ya. Gue pertama kali ketemu Melinda yaitu karena dia tuh dulu adik kelas gua.
karena gua nggak naik. Oh, jadi ini Ketemu. aib ya. Gua tadi agak kaget. Kan lo Ya. ngasih premisnya kan pertama itu teman kelas lo. Iya. Terus tiba-tiba dia gua Jadi kira ya kan teman. gua pikir dia excellent lo yang kejar kelas gitu. Iya, enggak. Gua yang tinggal kelas. Iya, terus. Jadi si Melinda ini adalah primadona ya sebutannya dulu ya. Ya kembang kelas lah ya. Primadona. Ngedapetinnya susah itu loh. Oh, lu dapet akhirnya tapi Dapat. Tapi gue pernah kena fitnah sama Melinda. Jadi gue pernah melihat dia bawa sapu tangan warna putih. Jadi gue nge-save di benak gue, sapu tangan dia warna putih gitu kan. Suatu ketika gue nonton Jarang Kepang, Kuda Lumping. Nah, nonton Dulu masih Jarang rame Kepang banget udah ya. agak udah agak sepi. Gue melihat ada sapu tangan berwarna putih terjatuh di tanah. Di tempat orang-orang nonton Iya. Kuda Lumping gitu ya. Aku ambil dan aku lihat mirip sapu tangan Melinda Tersebut itu. Lalu aku berniat untuk mengembalikannya, tapi aku cuci dulu. Oh, Aku cuci, aku beri parfum kan biar wangi ketika mengembalikannya dicium. Wah, parfum Rehan. Jadi Gitu kayak kan. menyimbolkan lo banget ya. Ya, harapan gue tuh kok tinggi banget ya. Harapan gue kayak pas gue ngebalik ini dia pasti, wah, ini sapu tanganku telah Kayak tertemu. Kayak drama-drama Korea. Gitu kan. Gue berekspektasi kayak gitu. Wah, ini yang udah gue cari-cari gitu. Ternyata lu yang nemuin. Karena gue udah sayembara ketika yang menemukan perempuan akan kujadikan saudara dan laki-laki akan kujadikan suami. Tapi tidak, ternyata ketika aku balikan sapu tangan itu, dia bilang, lu nyolong sapu tangan gua, kata dia itu. Itu niat baik lu tuh ya. Niat baik gue tapi akhirnya dia minta maaf karena sapu tangan yang gue kembalikan bukan punya dia ternyata. Sapu tangan dia ada di rumah. Udah salah. Udah ya salah, kan? dia akan minta maaf dia. Dari situ dia. Tapi itu tetap lokasi dia. Gue kasih dia. Berarti untung dia. Untung. Nah, kalau yang Itu kedua, sapu tangan siapa jadi? gak tahu gua. Itu bukan sapu tangan Kuda Lumpingnya kan? Terus mungkin itu juga faktor utama dia menerima gue karena gak enak kali ya. Bener-bener. Udah itu ulang tahun dia. Ini udah berjalan nih pacaran nih. Tapi kalian ya untuk pendengar setia ngos ngobrol sana sini. Jangan. Ini acaranya memang namanya ngos ya? Iya, ngos-ngosan kita kan ngobrol kan. Oke. Ketika kalian mau, ini tips ya dari gue ya. Ketika kalian mau macarin cewek, tolong tanya tanggalnya. Tanggal lahirnya. Karena ketika kalian mau nembak dia, tanggal lahirnya sebulan lagi, terus kalian nggak punya duit, kalian akan berpikir untuk mencari uang, karena nggak mungkin terjebak. Karena nggak mungkin. Benar-benar itu momen yang sangat menyebalkan sekali itu. Serius. Karena gue tembak terus dia mau, karena mungkin nggak enak juga, gue nggak tahu. Dan terus strategi dia juga mungkin ya, karena bentar lagi dia ulang tahun. Seminggu lagi dia ulang tahun. Dan jajan gue 2.000, gue beli apa? Nggak cukup kan seminggu. Kalau dikali 7 aja mungkin 14.000. 14.000 nggak cukup, ya kan? Masuk kolam renang aja 15.000 mang. Kurang 1.000 ya. Itu pun untuk satu orang. Bener. Akhirnya gue berkonsultasi dengan kakak sepupu gue. Senior lo ya mungkin. Kakak sepupu Penny. Iya. Oh ya mungkin kan lebih senior. Iya. Untuk memberikan kado apa gitu. Terus dia memberikan solusi. Ini ada di lemari boneka punya gua gitu dia. Akhirnya terbesitlah di kepala gua untuk memberikan boneka yang dia rekomendasikan itu. Boneka bekas jadi gua kasih. Iya second. Tapi emang bener udah gak dipakai sama sepupu lo ya? Enggak. Terus gua sikat, gua semprot, gua balut, gua kasih ke dia. Dan dia tahu kalau itu second. Gua malu. Dia mungkin tahu kan kenapa kok bentuknya seperti ini. Kalau udah lo sikat-sikat ya. Jadi dia taunya itu dari kan kalau boneka itu kan kayak ada bandrol yang nempel gitu kan di sela-sela jahitannya. Nah, bandrol itu nggak gue perhatiin, dia tuh udah melengkung, Bang. Udah ngeriting. Iya.
itu yang dia buat tahu. Aduh, kata gua nggak ngelihat itu kan. Karena kan zaman itu kan otak lo kan masih belum sempurna kan, masih Iya. SD kelas Kelas 6, 6, kelas mungkin kalau di download itu datanya baru sekitar 20%-an lah. Ya, pokoknya gitu ya, teman-teman. Aduh, janganlah pokoknya. Kalau lu apa nih? Pengalaman lu? Jadi gue kalau ngedenger lo zaman SD sampai di titik pacaran, gue juga ada masa SD itu gue suka-sukaan, tapi gue nggak seberani itu sampai ngobrol. Jadi gue itu pacaran pertama kali tuh di SMK kelas 1. SD lo nggak pacaran? SD nggak pacaran. Anak baik lo ya. Bukan anak baik, lebih ke cemen gue itu, lebih ke cupu gitu. SD gue, SMP juga gue ada titik suka aja gitu, suka tapi kayak ya yang tahu nggak sih lo kalau misalkan kita pergi ke lab komputer, terus sepatu kita taruh di samping sepatu dia itu udah kayak oh my god, itu udah cukup gue di zaman itu gitu. Sepatu bersentuhan itu adalah ya ampun, sensasi yang ini, fetish lo ya. Itu zaman dulu ya. Mm-mm. Nah di SMK kelas 1 gue mulai kayak gue udah gede nih, udah bujang nih, masa iya gue nggak pernah kenal cewek kan. Karena SMK gue itu kan satu yayasan sama SMP nih, SMK terus sebelahan sama SMP yang masih satu gerbang yang keluar masuk kan sama. Ada anak SMP yang dia tuh badannya udah besar, maksudnya ya nggak kayak anak-anak SMP yang lain gitu lah. Cewek masa gue merhatiin cowok. Lanjut. Jadi dia tuh kelas 1 SMP. Tapi badannya udah gede. Dan gue kelas 1 SMA tuh gak sih di umur segitu itu kayak bocah. SMP tuh kita ngeliat itu bocah. Tapi dia enggak. Looksnya. Di situlah gue kenalan kan. Sebenarnya gue pengen kenalan langsung, tapi gue nggak berani. Jadi gue minta gimana caranya kawan gue untuk seolah nyuruh gue gitu loh. Jadi gue ini korban untuk kenalan gitu. Strateginya ya. Oke. Kenalan terus. Ya karena looks gue waktu itu tuh masih tampan. Gue dulu masih tampan bener. Tampan dulu, lo ya kan. Kurus, putih ya kan. Rambut belum keriting. Oh belum. Dulu tuh jarang makan mie gue. Nah ini edukasi emang juga buat perubahan anak. Itu memang sering terjadi saat kita remaja. Bener. Belum jerawatan. Masih keren banget lah. Masih wangi. Kenal dia emang udah share sama gue. Udah kayak ngeliat anak tongkrongan ngeliat rokok Surya gitu kayak gitu. Mulut monyong-monyong kan, sambil ada maju-maju 3 kali dengan kecepatan 3,5 per detik. Skala Richter kan gempa. Ya. Nah, karena dia suka sama gua, ya gua juga sip. Gua dulu berpikir ini untuk inilah, kata gua, maksudnya ya ini untuk latihan. Bukan latihan ya, emang gua juga share juga sebenarnya. Ya. Tapi banyak yang ngomong udah latihan lu pacaran sama cewek gitu kan. Ya. Karena kan kawan-kawan gua udah pasti yakin gua nggak bakal nyampe nikah gitu kan sama dia. Ya jauh bener lah pikiran nikah itu lah. Dilalahnya dia ini orang yang cukup beruang gitu, dibanding gua. Uang jajan gua tuh cuma 3.000 zaman SMA. SMA gua 3.000. Lo tadi SD berapa? 2.000. Jadi cuma 16.000 gua. Aduh, dia jajan tuh bisa 10.000. Jadi gue dijajanin gitu. Tapi bau asem. Dia asem itu. Jadi lu menahan ya. Jadi kayak gimana? Jadi kita itu kalau ketemu kan di ruang gudang olahraga ya. Kita naruh bola voli, naruh matras, itu nongkrong di situ tuh. Pertemuan antar laki-laki dan perempuan tuh pasti ketemu di situ tuh. Dan pasti setiap pertemuan ada pengawalnya gitu. Iya. Dia ada yang ngawal, gua ada yang ngawal. Jadi kayak kita ngobrol kayak gimana? Terus kayak ngelendot. Nah, dari situ lo tahu dia ngelendot itu tuh. Jadi jilbabnya itu bau sabun batangan. Badannya asam. Jadi kayak kombinasi, lo gak sih kombinasi sayur asam dicuci pakai sabun batangan tuh. Itu kalau kayak grill mau ulti flicker ya lo. Ya bukannya mau ngejelek-jelekin dia, namanya dia kan masih proses dari SD tapi lu, SMP gitu ya. Sekarang tahu gak sih dia gimana? Pernah lihat lagi? Dia cantik sih dia sekarang cantik sih. Ya kan waktu itu gue cuma beda berapa tahun sih. Gue kelas 1, dia kelas 1 SMP. Berarti kan sekitar 3 tahunan ya. Ya kalau sekarang mah pasti looks banget sih. Namanya Rizky. Jadi untuk Rizky dulu lu asem. Dulu asem. Ini aib aja ya sebenarnya, gak gue pernah sampaikan ke lu. Itu hal yang ngebuat gue ilfeel. Tapi ya gue harap lu sekarang ketemu laki-laki yang bisa menerima hal buruk itu di zaman dulu itu gitu. Bisa menerima sekarang lu. Gak mungkin sih dia asem. Gila lah, sekarang kan banyak ini sih parfum kan. Kita parfum di parfum nih. Enggak.
kalau badan bau. Ada sih nanti yang masuk dari parfum Raja Parfum depan dekat Kompi. Atau Paris Panjapa. Paris Panjapa nggak mungkin, jauh. Ini biar ketemu Ikram. Ikram sekarang jadi ini loh. Jadi Ikram Afro yang rambutnya keribu. dia jadi apa? Dia jadi brand ambassador Paris Panjapa. Ya wajar sih, dia kan udah terkenal juga kan. Gue tuh juga bingung ngejelasin orang jualan parfum tapi online loh. Iya. Ini wanginya agak manis. Gue Jelasinnya kayak gitu ya. Ya kayak lu memberikan metode tentang spiritual di YouTube. Iya bener-bener tentang perasaan horor gitu kan. Iya bener-bener kayak gitu. Nah, pengalaman kayak gitu tuh memang kadang menyenangkan, tapi kalau diingat kangen juga gitu ya, kangen ya. Ada yang menyebalkan juga. Ada loh di masa-masa kita tuh kayak gue tuh udah nggak mau, tapi ini harus dijalankan, Bang Sil. Pernah loh. Ada gue masa-masa itu gue. Kalau gue dulu ya, itu kan pertama pacaran. Nah, gue tuh bener-bener yang ngobrol tuh lewat chat aja, SMS aja. Ngobrol langsung tuh nggak berani gue. Surat-suratan paling gitu, tau gak sih lo? Nah, gue sama Melinda ini belum putus sampai SMP, tapi dia udah sama-sama, gue dan dia udah sama-sama punya pacar. Karena nggak ada kata-kata. Nggak ada kata putus. Gue juga sama si Rizky itu sebenarnya nggak ada kata putus. Gue bener-bener hilang kabar. Gue ngeles waktu itu HP gue meledak apa ya, dibom sama UFO apa gitu. Gue alasan gue zaman dulu tuh ya. Intinya gue pengen lepas dari dia, tapi gue nggak pengen ada kata-kata kita putus. Tapi lu pernah ada klarifikasi nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Gue ada. Gue nggak ada sama sekali. Gue ketemu lagi sama Melinda ketika teman gue Surya dirawat di rumah sakit, dirawat di puskes. Surya. Si Surya dirawat di puskes. Gue ketemu sama Melinda karena Melinda satu SMP sama dia. Sama-sama ngejenguk gitu. Ketemu lagi dengan cowok barunya yang udah pacarannya udah mode keren. Pacaran yang udah pegangan tangan, udah hype. Dan si Rido punya motor, gua enggak. Terus gua dapat kontak Melinda gara-gara apa ya? Pokoknya adalah satu momen yang gua dapat kontak dia. Kemudian dia chat gua, ngobrol-ngobrol tentang Rido. Rido itu pacar dia yang sekarang. Ngobrol-ngobrol tentang Rido, sampailah obrolan ini ke titik temu di mana kayaknya kita belum putus ya, kata si Melinda. Terus gue bilang, ya udah, lu putusin aja gue sekarang. Ada kata-kata gitu. Iya. Terus dia aneh sih sebenarnya gue dengerin. Terus dia balas gini. Dia balas, nggak tahu, gue bingung. Gue langsung kayak naik adrenalin lo ya. Iya, gue kayak langsung ada harapan lagi loh, kayak berarti dia masih mau nih sama gue gitu kan. Betul. Wah, ini bisa diharapkan ini, walaupun dia udah punya pacar, udahlah nggak apa-apa. Karena di pada saat itu gue lihat makin cantik, pakai jilbab. Dia SD nggak jilbaban dia? SD nggak, dia terurai rambutnya panjang sampai ke pantat, kaki, sampai pantat Pantat rambut dia. siapa? Pantat kawan, pantat dia sendiri. Pantat dia, rambutnya panjang sampai pantat. Terus pakai rok panjang tapi style baju pendek. Jadi tau gak lo? Style baju SMA gitu lah. Iya, baju tangan pendek. Tangan pendek, rok panjang. Dia cantik banget tuh pada saat itu. Cetan. Gue udah berharap banyak. 20 menit kemudian, ya udah kita putus ya Han, kata dia. Wah, hilang harapanku. Hilang harapanku. Kalau kata Tegel tadi ya, harapan hanya akan memberi beban. Lu orangnya Mobile Legend banget ya? Gue Mobile Legend banget gua. Jadi untuk nonton atau pendengar gua yang dimanapun kalian berada, yang main Mobile Legend, iya, kita mabar, tolong gendong gua ini pakai ROM gua ini. Iya, nggak pernah sampai glory gua main, udah bertahun-tahun nggak glory. Tapi teori lu kebanyakan, makanya nih ya, untuk teman-teman gua juga ya yang ada dimanapun kalian berada. Kalau main Mobile Legend sama gua nggak usah kebanyakan teori. Gue tahu skill lu, cuman gue nggak enak aja ngomongnya sama lu. Gue tahu bener. Jadi ketika lu berteori tapi lu nggak sesuai sama ekspektasi dan lu nggak bisa menangin pertandingan pada saat itu, udahlah, runtuh teori semua teori-teori luar gini. Kolaps. Udahlah, main-main aja, have fun aja lu. Bener.
banyak teori, lu harus gini, lu kok ini salah, lu saya banyak ngomong. Lu punya kenalan sama yang lain gak nih? Soalnya gue ada nih satu lagi cewek yang gue kenal dan cukup bangsat sih momennya. Sebangsat apa dia? Gue pernah di satu posisi ini, langsung loncat ke zaman kuliah ya. Jadi gue pernah kenal sama cewek di zaman kuliah. Saat itu gue putus sama cewek gue yang udah lama pacaran. Jadi gue masih mencoba untuk move on ya. Kenal lah sama satu cewek, dikenalin sama kawan kelas gue. Ternyata itu sepupunya gitu. Kenal, kita chatan, ngobrol. Saat itu gue pakai motor Supra Fit 2005 yang rem depannya pakai tromol. Rem depannya pakai tromol, sayapnya udah nggak ada. Spakbor depan udah ganti 2 kali karena nabrak mobil ya kan? Orang-orang sekarang nyebutnya Supra Bapak kan. Terus yang paling mantap itu adalah step sebelah kirinya itu dia udah lemah syahwat. Yang miring. Yang udah nggak bisa diinjek lagi. Bonusnya jok motornya harus diplastikin. Karena kalau dudukin pas hujan, basah. Itu jadi kayak kombinasi yang mantap untuk mendekatkan perempuan itu tuh. Tapi ada menangnya. Menangnya apa? Irit. Iya kan, bener gak sih? Iya, bener. Seliter lo bisa bolak-balik Bakau, Merak, gue nyampe ke Uruguay kan. Ya intinya gue pakai itu apa namanya, alat-alat perang gue dalam mendekatkan perempuannya. Persiapan prepare gue tuh. Deketlah kita ini. Di suatu ketika dia ini kan semester akhir. Dia ini semester 6, gue semester akhir, semester 8. Dia ini di posisi mau ngumpulin laporan KKN dia ke kampus, tapi dia nggak ada motor di kosannya, minta antar gue lah dengan Supra lo ya, karena gue nggak ada yang lain kan, gue antar pakai Supra gue kan. Sepanjang perjalanan itu dia, karena tengah hari jam 11 mau jam setengah 12 itu dosennya ada, dia bilang gini, nanti makan ya, kata dia. Perasaan gue udah agak nggak enak gitu. Gue megang duit cuman 14.000 kalau nggak salah, 14.000. Masya Allah. 14.000 doang tuh, nggak tahu 1.000-nya kemana. Ternyata 15 ya biasanya gue. Kok bisa ya orang bawa 14.000 gitu? Iya, gue nggak tahu tuh. 14.000, pikir gue kalau makan pecel cukup nih. Pecel kan waktu itu masih harga 6.000 kan. 6.000 berarti kalau makan berdua kan 12.000, masih sisa 2.000 itu bisa beli es teh 1 gelas. Jadi bisa barengan gitu. Udah panjang itu rencana gue sepanjang perjalanan itu. Pulang dari urusan kampus selesai, pulanglah ke tempat biasa gue beli pecel yang harga 6.000 ini. Banyak anak teknik nongkrong yang gondrong itu. Dia kayaknya kita nggak nongkrong di sini deh. Kata dia atmosfer siang hari itu tuh ya. Kayak gak ada lagi loh tempat seperti ini di tempat lain. Semurah gitu. ini. Iya, kayak gue langsung kayak nyari opsi gitu kan di langsung kayak jadi internet gitu kepala gue, tempat makan murah di Bandar Lampung, cekrek, gue cari file-file di otak lo ya. Gue ada inget udah lama tutup itu. Misteri ada lagi nggak nih? Ada nasi uduk 5.000-an tapi nggak mungkin siang buka. Nyari gue sampai ketika di gang mau pulang itu dia ngeliat, gimana kalau makan ayam geprek aja. Gue tuh kayak ya cukup makan ayam geprek sih, cuman sendirian. Gue kayak ya Allah, ada parkir enggak? Ini kan gue pikiran itu ada backsoundnya apa coba? Ya Allah, kupaksakan. Ya Allah, kupasrahkan semuanya. Oh iya, kayak TikTok ya. Ya Allah, kupasrahkan. Ya Allah. Akhirnya mampirlah ke ayam geprek kan. Gue inget banget nama ayam gepreknya, ayam geprek Rehan. Tapi bukan ayam geprek lo ya. Bukan, emang namanya ayam geprek Rehan. Kebetulan banget di obrolan ini itu nama lo Rehan juga. Masuk ngobrol, obrolan gue tuh udah mulai gak nyambung di sini. Gak nyambung karena lu benar-benar fokus ke gimana di klimaksnya di akhir ini nih kan. Keringat segede-gede jagung itu pasti. Lebih ke salak. Gede-gede salak. Ngobrol gue kan panjang lebar, lu gimana ini kak, hahi lah. Sampai di titik dia kayak udah cukup. Gue tuh udah pelan-pelan makannya tuh. Dan dia mencukupkan makanan dia loh, kayak gue juga udah. Belum habis padahal. Masih ada sisa tulang-tulang kalau di gua. Kalau dia belum habis kalau dianya. Oh, dia bisa tuh bayar setengah berarti kan. Jadi cukup. Harusnya uang. Iya cukup ya. Gak kepikiran gua. Tapi intinya kita sama-sama berdiri. Gua kayak mau mencoba ngomong ke dia kayak duit gua kurang nih gitu. Berdiri terus kita jalan. Jadi
kasir itu mengkol kiri, parkiran mengkol kanan, tahu kan lo? Iya. Pas lagi ke tengah-tengah gua mau mengkol kiri, dia langsung ke parkiran dan duduk di motor Supra gua yang gak ada standar satunya. Ya karena gua standarin 2 kan. Tuh kayak ya Allah. Kupasrahkan deh. Ya anjing. Kasirnya tuh cewek juga, jadi kayak ngeliat gue kayak ya Allah. Gue tengok kanan, tengok kiri, di situ gue diam aja kan kayak lama lo di situ. Itu sebentar sebenarnya, tapi perasaan gue tuh kayak lama bener, mungkin 10 detik kan di situ gue kayak tengok kanan, gue tengok kiri, ditungguin sama 2 perempuan kanan kiri gitu kan, kayak lagi milih kita tadi Dajjal turun bawa api sama air di tangan kanan dan kirinya, itu gue kayak gitu tuh kayak yang mana ya anjing. Akhirnya gue memutuskan untuk memberanikan diri karena emang gak bisa bayar ya. Gue pergi ke parkiran, duitnya kurang. Terus gimana respon dia? Jadi kayak berapa kata dia kan, kata gue kurang 10.000 atau gue. Terus dia ngambil kayak susah gitu, dia ngambil di tiba-tiba susah lah gitu ngambil duit di, kan cewek kan suka bawa tali tas yang kecil gitu kan, tas tali satu yang kecil. Jadi susah dia. Ada 50 ditarik 50 lagi, tarik 50, kayak banyak duit dia itu banyak gitu. Gue kayak ya Allah. Akhirnya dapat lah dia 5.000-an 2. Nih kata dia. Nih, kenapa enggak dikasih 50 itu ya? Ya karena biar gue ada yang traktir gitu. Karena emang gue mintanya 10.000. Nih kata dia. Gue ambil. Bete enggak dia pas? Enggak sih, enggak bete. Gue yang bete. Karena lu malu kan. Karena gue tuh kayak gue enggak pengen ada di situasi itu saat itu. Akhirnya gue selesai lah, gue bayar. Berangkat yang tadinya ngobrol, pulang tuh sepi. Sepi yang tadinya sebelah kiri itu ngeliat muka dia, gue turunin ke aspal sama gue kayak diem aja, membatu gue, anjir. Dia pun gak buka obrolan. Iya, dia mungkin juga ngerasa sih guanya gak enak gitu ya, kayak diem. Gue ceritalah ke sepupunya yang ngenalin dia ke gue. Semua permasalahan yang gue ceritain sekarang ini nih, sepupunya cerita ke dia. Ya Allah, double kill gak lo? Aduh, tuh bangsat sih. Namanya siapa? Mau dirahasiakan aja, Pak. Namanya Jihan. Jihan. Untuk Jihan, ya minta maaf gue ya. Waktu itu emang gue lagi ngemegang duit gitu, dan gue gak cerita ke lo. Itu kayak kuis di dalam kelas yang dadakan ya, soalnya jadi gue gak siap itu. Kacau banget sih itu. Tapi kalau ngobrolin tentang mempermalukan diri ya, ada gue pengalaman mempermalukan diri gue sendiri. Jadi kejadian ini sekitar kelas berapa ya? Ini masih zaman sekolah. Oh, masih sekolah. Zaman sekolah waktu itu kelas 2 kayaknya deh, kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Oh, SMA bukan SMK ya? SMA gua pacaran sama salah satu perempuan SMA 1. Jadi gua sekolah di SMA 2. Oh, lu SMA 2, ya, cewek itu di SMA 1. Dia ulang tahun. Niat gua mau traktir dia, yuk kita makan gitu kan. Padahal dia yang ulang tahun ya? Dia yang ulang tahun, gue yang traktir gitu. Iya, gue yang traktir. Ada mungkin niat lu lewat. Oh iya. Di sini nih pinggir jalannya studio kita ya, studio alam. lanjut. Nah, kita memutuskan untuk makan, akhirnya ketemu di Wiono. Dulu masih buka, sekarang udah tutup. Di sebelum Asopa itu sebelah kanan. Udah lah di situ ya. Ayam geprek juga tuh. Ada menu-menunya lah pokoknya. Dia itu kayak saung gitu. Intinya lu yang traktir itu karena mungkin bentuk hadiah lu ke bentuk dia. Hadiah gua ini kayak ngado gitu, karena gua nggak punya cukup uang untuk beli sesuatu untuk dihadiahkan ke dia. Akhirnya makan aja. Gua ingat duit gue itu ada 50.000 di kantong. Gue mengingat itu. Cerita ini lebih hype daripada cerita gue, tapi ini cukup memalukan ya. Cukup memalukan. Gue ingat itu. Kemudian gue dengan pede berangkat ke rumah dia, jemput dia dan makan, karena pede banget gue tuh. Bawa uang 50.000, makan berdua itu kayak udah cukup gitu kan. Iya. Dan itu masih bisa beli es teh gelas 2. Oke. Kalau lu kan satu gue ya, pikiran gue. Es teh gelas 2 gue.
makan dengan ngobrol canda tawa kita kan, ngobrol senang kayak keluarga suapan cemara. Kayak kamu mau makan ini aku suapin gitu. Bisa kebayang. Setelah itu selesai gue masih bisa merokok, masih nyantai gue nggak buru-buru bayar, dia juga nggak langsung ke motor gitu. Oke. Masih siap merokok. Setelah itu karena gue laki-laki gentleman, gue yang langsung menuju ke kasir, tampan dan pemberani. Gue melangkah ke kasir sambil merogoh kantong belakang gue yang isinya dompet, di dalamnya ada 50.000 itu. Gue rogoh, lalu gue buka dompet tersebut itu dengan PD, uangnya nggak ada. Terus lo kayak gimana? Langsung bingung gue, langsung mungkin di kantong celana, ya kan? Gue rogoh kantong kiri, kantong kanan, nyelip di mana ini duit tidak ada. Biasanya ada. Ternyata gue lupa, duitnya udah gue beliin token listrik. Lu bisa sampai selupa itu ya, gila sih, parah sih. Terus jadi gue ini duit itu tuh duit gue dikasih siapa gitu ya. Gue gak bayangin lo PD-nya lo PD kayak mesen gaya geprek 2, ST 2 dan lu ngerokok dan lu ngajak cewek. Aduh. Terus sebelumnya itu uang itu dikasih hadiah dari siapa gitu, pokoknya gue dapat uang segitu. Terus gue merasa gue ini bertanggung jawab atas rumah ini gitu. Terus gue bilang sama nenek gue, "Nek, token listrik masih banyak," gitu kan. Itu tinggal berapa ratus lagi, coba dicek, tinggal 1.000. Gua berinisiatif beliin gitu kan, 50.000. Lo all in. Gua all in, dan gua lupa kalau gua beli token listrik. Karena kan nggak dampak banget sama lo kan. Kalau lo beli barang atau beli makan kan inget lo mungkin ya, karena ini belinya token listrik lo. Gue itu lebih ke ini amnesia selektif. Jadi gue itu lupa hal yang gue lakuin, padahal gue sebelumnya memang udah janji sama cewek ini. Oh iya. Akhirnya karena itu udah nggak ada duitnya kan, gue balik ke dia. Yang uangnya ketinggalan. Alasan gue, kok bisa, kata dia kan, kok bisa kamu ketinggalan? Dia nggak curiga apapun. Kalau memang duit itu sudah nggak ada. Duit yang gue idam-idamkan, gue janjikan untuk makan geprek, yang lo ajak dia, mungkin kalau misalkan dia kayak nggak usah lah gitu, mungkin nanti aja, nggak akan terjadi itu ya. Itu akhirnya dia juga nggak bawa duit ternyata. Bener-bener sama-sama pasangan yang miskin. Dia sebenarnya punya duit. Dia itu cuman ditinggal di rumah karena memang itu suasana kayak habis pulang sekolah. Terus dia langsung gua jemput gitu. Dia juga masih pakai baju sekolah waktu itu, baju pramuka. Saat itu biaya makan lo orang berdua yang santai, habis itu ngerokok dan lo masih bisa canda tawa, itu berapa biayanya? Dulu itu bukan geprek sebenarnya, itu ayam bakar. Ayam bakar 15.000 kali 230 sama ST2. ST itu kalau nggak salah 5.000 deh kayaknya. Sekitar 40.000 ya. 40.000. Ya sebenarnya kalau mau 50.000 cukup kan. Pede banget gua kan. Akhirnya dia karena ini lebih memalukan lagi nih. Karena dia nggak berduit, dia nelpon kakaknya. Untuk memecahkan masalah dua anak muda ini ya. Dan kakaknya datang ke situ bawa uang. Dia ceritain semuanya karena kakaknya ini tipe kalau orang yang kalau ngasih duit harus ada alasan. Jelas. Ya. Oke. Lu tau gak sih lu di mana di saat lu ngerti gue. ngebawa anak orang dan lu makan, lu tertahan di rumah makan itu dan kakak pacar lu datang untuk memecahkan masalah itu. Kakaknya langsung sipe gitu kan ke gua. Kakaknya lagi perempuan? Laki-laki. Kerja di Alfamart. Ya Allah, gue di situ kayak pengen hilang gue dari muka bumi, tau gak lo? Ini aja lo jadi cover tulang ayam. Jadi memalukan sih. Memalukan. Gue di jalan tuh gue kayak langsung kayak sebenarnya aku bawa uang itu tadi, cuman aku lupa ternyata dompet satunya. Inilah pembenaran. Ya cuma dia nggak enak juga sama kakaknya kan, udah nyuruh ke situ. Karena kalau misalkan nggak dibayar ya gue nggak bisa pulang. Iyalah. Ya kan. Gila, situ pengalaman kampret bener. Itu siapa nama ceweknya? Bapak mau dirahasiakan itu? Alvina Damayanti. Untuk Alvina Damayanti,
Lo harus tahu klarifikasi ya sebenarnya bahwa itu duitnya terpakai ya. Tapi gue udah cerita, Cerita. Akhirnya gue cerita setelah pacaran beberapa bulan gitu, dan itu jadi bercandaan gitu. Oh, jadi kamu nggak mau uang? Untuk kakaknya Alvina Damayanti ya. Lu akhirnya ganti gak kakaknya duit? Dia yang ganti, Alvina yang ganti. 40.000 rupiah ya. 40.000 rupiah. Mantap sih. Alvina. Tapi ya, dia udah nikah dan dia udah punya anak. Dia udah bahagia lah intinya. Suaminya gitu nggak ya? Enggak, Ngajak suaminya. makan di luar. Gua nggak tahu ya, gua nggak kenal sama suaminya soalnya. Tapi sama-sama orang sini juga. Apa Enggak, orang seberang? enggak, pokoknya orang-orang Lampung sini lah pokoknya. Gue kira orang Brunei apa orang Filipina. Itu pengalaman memalukan ya teman-teman, dan jangan ditiru. Mungkin daripada kita mendengarkan hal-hal yang gak jelas ini, kayaknya cukup sampai sini dulu. Nanti kalau misalkan gue kenal cewek lagi mungkin ya. Boleh. Terima kasih udah dengerin podcast kita, Ngos. Ngobrol sana sini. Ngobrol sana sini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Dire Entertainment. Bersama gue Epen dan gue Rehan. Kebalik Gak apa-apa. Ulang. Bersama gue Rehan dan gue Epen. Kami dari Ngos Ngobrol sana sini. Kami pamit undur diri. Aming mawek.